Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Husni Hidayah. Saya dari kelas 11 MIPA 2. Saya akan menjelaskan tentang materi sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah adalah suatu sistem organ yang berfungsi untuk mengedarkan atau memindahkan zat dari dan ke sel-sel tubuh. Nantinya sistem ini akan melibatkan darah, jantung, dan juga pembuluh darah. Darah yang beredar, jantung yang memompa dan beredarnya di dalam suatu pembuluh yang bernama pembuluh darah. Kita akan membahas tentang komponen darah. Komponen darah yaitu terdiri atas plasma darah, kemudian ada sel darah merah, eritrosit, sel darah putih, leukosit, dan juga keping darah, trombosit. Plasma darah adalah komponen darah berbentuk cairan berwarna kuning yang menjadi medium sel-sel darah di mana sel darah ditutup. 55% dari jumlah atau volume darah merupakan plasma darah. Plasma darah tersusun atas air 92%, protein, glukosa, imunoglobulin, dan juga elektrolit. Sel darah merah berwarna merah karena mengandung pigmen hemoglobin, berfungsi untuk mengikat oksigen dan juga karbon dioksida. Jumlah normalnya adalah 4-5 juta sel per milimeter kubik pada wanita atau 5-6 juta sel per milimeter kubik pada pria. Di eritrosit terdapat aglutinogen. Aglutinogen inilah yang menyebabkan perbedaan golongan darah. Leukosit atau sel darah putih merupakan bagian dari sistem kekebalan tubuh yang berfungsi untuk melindungi diri dari infeksi ataupun penyakit. Sel darah putih diproduksi dari sel punca hematopoietik pada sumsum tulang. Jumlah normal pada orang dewasa adalah 4.500 sampai 10.000 sel per milimeter kubik. Keping darah adalah salah satu komponen darah yang berfungsi dalam proses pembekuan darah. Umur hidup keping darah ini hanya bertahan selama 10 hari. Setelah itu, sumsum tulang akan terus memperbaharui persediaannya. Jumlah normalnya 150.000 sampai 400.000 sel per milimeter kubik. Pembahasan berikutnya yaitu jantung. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung pada manusia memiliki 4 ruang yaitu serambi kanan atau atrium dexter, bilik kanan atau ventricle dexter, serambi kiri atau atrium sinister, dan bilik kiri atau ventricle sinister. Jantung sebelah kanan berisi darah kotor yang kaya akan karbon dioksida dan jantung sebelah kiri berisi darah bersih yang kaya akan oksigen. Nah, kita akan membahas tentang pembahasan yang terakhir yaitu tentang pembuluh darah. Berikut ini penjelasan tentang pembuluh darah. Pembuluh darah adalah bagian dari sistem peredaran darah yang berbentuk tabung atau saluran tempat darah mengalir ke seluruh tubuh. Ada 3 jenis pembuluh darah utama, yaitu arteri, kapiler, dan juga nadi. Arteri bertanggung jawab mengalirkan darah dari jantung. Sementara kapiler memungkinkan pertukaran air dan zat tubuh lainnya antara darah dan jaringan sekitarnya. Sedangkan nadi bertugas untuk mengalirkan darah dari kapiler kembali ke jantung. Itulah tadi materi sistem peredaran darah yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.